Baik, pendeta selanjutnya datang dari Alis Ete ini, pemirsa setia tajam ini. Shalom, selamat malam pendeta dan staf tajam. Saya ingin bertanya berdasarkan Keluaran 2 ayat yang kelima, di mana Musa disuruh Tuhan untuk melepaskan kasutnya, karena tanah tempat dia berpijak adalah kudus. Bagaimanakah dengan aplikasinya dengan kita saat ini? Apakah perlu saat kita ke gereja lebih baik kita melepas sepatu? Karena gereja itu sudah dikuduskan Tuhan. Terima kasih pendeta. Saya bacakan pendeta Terima ayatnya. kasih. Ya, silakan. Setelah saya cek sepertinya bukan Keluaran 2 ayat 5 ya, Keluaran 3 ayat 5, mungkin salah ketik. Oke, silakan. Keluaran 3 ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikian pendeta. Terima kasih. Ya. Konteks daripada ayat ini adalah pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk ditugaskan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Seperti apa jalan ceritanya pada saat itu? Apa yang dilihat oleh Musa? Baik pendeta, ayat yang ketiga. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Apa penglihatan itu? Ayat yang kedua. Ya. Ayat berikutnya, mengapakah tidak terbakar? Ayat yang kedua. Coba baca ayat apa penglihatan yang hebat itu. Iya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat ketiga, dia mau pergi untuk melihat apa di situ kan? Iya, betul betul. Oke, lalu ayat 4. Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Setelah itu ke ayat yang kelima tadi, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Terima kasih. Musa tidak tahu bahwa dia sedang berada di hadirat Tuhan. Dan dengan meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya, Tuhan mau menyatakan kepada Musa bahwa ia sedang berada di hadapan Tuhan. Ia sedang berhadapan dan berbicara dengan Tuhan. Walaupun ia tidak melihat Tuhan pada saat itu. Yang dia lihat adalah api yang menyala tetapi tidak membakar atau menghanguskan. Di dalam Alkitab ada 2 kali perintah tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Itu ada 2 kali. Yang pertama adalah yang tadi yang sudah kita baca, yaitu perintah Tuhan kepada Musa. Yang kedua, coba kita baca di Yosua 5 ayat 15. Yosua 5 ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Itu di Yosua? Oh sorry Pak Pendeta, saya salah. 2 raja-raja tadi. Ya. Maaf. 5 ayat 15. Yosua 5 ayat yang ke-15. Ya, maafkan Pendeta. Ini dia. Ya. Dan panglima balantara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ini betul-betul hanya untuk 2 orang ini pernah ada perintah seperti itu. Dan kedua orang ini pun juga sangat berkaitan. Dan konteks di mana mereka diperintahkan juga sangat berkaitan. Yang pertama Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua adalah Yosua, pengganti Musa, yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yang satu memimpin Israel keluar, yang satu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kepada masing-masing mereka ditekankan bahwa mereka tidak sedang berbicara dengan
orang yang sembarangan. Mereka sedang berbicara dengan pribadi yang sungguh luar biasa, yang adalah walaupun digambarkan dengan malaikat Tuhan pakai huruf besar, itu sedang berbicara dengan Tuhan, panglima perang bala tentara sorga di dalam kitab Yosua 5, di dalam Keluaran 3, malaikat Tuhan. Musa sedang berada di hadirat Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan Yosua pun demikian. Namun mereka tidak menyadari akan hal itu. Jadi mereka diperintahkan untuk menanggalkan kasut supaya mereka tahu bahwa mereka sedang berada di hadirat Tuhan. Ini hanya di dalam Alkitab, hanya 2 ini. Padahal di dalam Alkitab ada banyak juga Tuhan atau malaikat Tuhan berbicara atau menampakkan diri dan berbicara dengan beberapa tokoh Alkitab di dalam Alkitab. Contohnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Tetapi tidak ada di sana malaikat Tuhan memerintahkan Gideon untuk menanggalkan kasutnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham pada waktu Abraham mau mengorbankan Ishak. Tetapi di situ tidak ada perintah kepada Abraham bahwa Abraham harus menanggalkan kasutnya. Dan masih ada contoh-contoh yang lain lagi. Sekarang kita jangan bicara tentang kasut terlebih dahulu. Kita bicara tentang pakaian lah. Coba kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Keluaran 19 ayat 10 dan 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Oke. Yang di sini yang diberikan perintah kepada mereka bukan menanggalkan kasut karena Tuhan akan turun di hadapan mereka di Gunung Sinai. Tapi yang diperintahkan mereka untuk mempersiapkan diri, menguduskan diri mereka dengan cara mencuci pakaian mereka. Tapi konsepnya apa? Kesadaran bahwa mereka akan berada di hadirat Tuhan. Kesadaran bahwa tempat di mana mereka berada itu adalah hadirat Tuhan, dan di mana Tuhan ada, tempat itu adalah kudus. Itu yang ditekankan di sana. Kembali kepada menanggalkan kasut. Ada lagi perintah yang ketiga tentang menanggalkan kasut, tapi kali ini bukan karena tempat itu adalah kudus, tapi alasannya lain lagi. Jadi menanggalkan kasut ini atau kaki telanjang, kaki ayam lah istilahnya, tidak mengenakan kasut atau sendal, ini punya makna lebih dari satu. Tadi adalah berada di hadirat Tuhan. Tapi coba kita baca di dalam Yesaya pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebab tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Baiklah, jadi ada juga menanggalkan kasut sebagai suatu perlambangan bahwa orang-orang itu menderita dan menjadi budak, lalu kemudian mereka dipermalukan karena mereka dikalahkan oleh bangsa yang lain.
Jadi apa yang diperintahkan kepada Yesaya untuk menggambarkan apa yang akan terjadi dengan bangsa Mesir dan bangsa Ethiopia yang akan dikalahkan oleh bangsa Asyur. Jadi menanggalkan kasut dalam hal ini harus dilihat berdasarkan konteksnya. Dalam konteks Yesaya itu adalah bukan karena itu adalah hadirat Allah, tapi dalam konteks Musa dan dalam konteks Yosua itu karena Allah mau mereka menyadari mereka sedang berhadapan dengan Allah dan tugas yang akan mereka lakukan adalah tugas yang sangat besar dan mereka perlu menyadari bahwa mereka ada di hadirat Allah. Lalu kemudian dengan kenyataan bahwa ada yang tadi kita sudah lihat beberapa contoh di mana Allah berbicara dengan beberapa tokoh Alkitab, tetapi tidak ada catatan mereka menanggalkan kasutnya. Nampaknya menanggalkan kasut ini harus dilihat dalam konteks-konteks tertentu. Kalau di tempat-tempat yang lain, saya sekarang berada di Korea, maka sebahagian besar gereja-gereja yang ada di Korea, bukan hanya gereja di mana saya adalah anggota, yaitu gereja Advent, di gereja-gereja yang lain juga, khususnya di tempat-tempat di luar kota. Kalau di dalam kota, orang sudah masuk dengan mengenakan alas kaki, tapi di luar kota, itu di pintu sudah ada rak sepatu di sana, lalu kemudian semua yang masuk harus menanggalkan kasutnya. Lalu apa yang dibuat? Setelah mereka menanggalkan kasut, ini hanya bagi pengalaman, setelah mereka menanggalkan kasutnya, bukan mereka dengan kaki telanjang tanpa alas, tetapi di gereja itu sudah disediakan alas kaki khusus yang hanya boleh digunakan di dalam gereja itu. Jadi sepatu yang kotor yang sudah dipakai ke kamar kecil, dipakai ke tempat umum, ke pasar, dan lain sebagainya yang basah dan lain sebagainya, tinggal di luar, waktu masuk hanya mengenakan alas kaki yang sudah disediakan, hanya khusus dipakai di dalam gereja. Di beberapa tempat lain, tidak menggunakan alas kaki di gereja dan tanggalkan alas kaki itu di luar. Ada beda-beda. Tetapi yang paling penting kita lihat di sini adalah apa yang mau ditekankan. Yang mau ditekankan adalah bahwa kita berada di hadirat Allah. Kita berada di hadirat Allah. 2 ayat itu saja, yaitu contoh yang ada untuk Musa lalu untuk Yosua, nampaknya tidak memberikan suatu dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa di mana saja di seluruh dunia ini, bila mana orang masuk ke dalam rumah ibadah, maka mereka harus menanggalkan kasut mereka. Tetapi kedua ayat itu cukup memberikan kepada kita keterangan bahwa dimanapun Allah ada, maka tempat itu adalah kudus. Dan kita harus berhati-hati di dalam tempat itu. Harus betul-betul menjaga diri kita dengan baik. Harus betul-betul menjaga kita punya pembawaan di tempat itu. Ada ayat kalau tidak salah di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, saya coba buka ayat ini. Tolong juga dibuka di sana, Jeff dan Stephen. Baik, pendeta. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ini ya, oke. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh.
karena mereka Ya. tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Terima kasih. Jadi apa yang ditekankan di sini, menjaga langkah itu betul-betul menggambarkan apa yang ada di dalam diri kita supaya kita lebih memfokuskan kepada penyerahan kita, penurutan kita, dan kita taat mendengar lebih daripada apa yang kita tunjukkan secara luar. Ini kalau mau dibahas bisa panjang, karena ada orang yang bisa bertanya juga nanti, Jeff, kalau gitu Pak Pendeta, saya bisa pakai baju kaos yang sobek atau apa, tidak apa-apa, yang penting kan Tuhan melihat hati. Ya, mungkin bisa dibahas lagi di kesempatan-kesempatan mendatang. Tetapi dua ayat tadi tentang Yosua dan tentang Musa nampaknya bukan menjadi bukti yang sangat kuat untuk memaksakan bahwa dimanapun saja orang masuk ke dalam suatu rumah ibadat, ia harus menanggalkan akan kasutnya. Ya. Mungkin ini ada dia punya part B nanti, kalau ada pertanyaan susulan tadi dari siapa yang bertanya, Ibu Elis tadi, ET, kalau mungkin ditanya lagi kita masih bisa bahas di tajam yang berikutnya. Terima kasih.